Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial ini saya akan membahas tentang gabungan rumus indeks dan match. Mengenai teori indeks dan match dan rumus gabungan indeks dan match, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi untuk melihat teori dan juga latihan soalnya. Nah, di sini yang ada di depan layar monitor Anda ini merupakan salah satu pertanyaan dari seorang viewer untuk menjawab sebuah soal di mana di dalamnya terdapat sebuah tabel seperti ini. Ada kolom nomor, kemudian ada kolom jam atau tanggal. Pada tanggal di sini dia berbentuk vertikal ke bawah, jadi mulai tanggal 1 Agustus 2015, tanggal 2 Agustus, tanggal 3 Agustus, begitu seterusnya sampai dengan tanggal 29 Agustus. Jadi ini merupakan satu bulan di bulan Agustus 2015. Kemudian untuk jamnya, dia berbentuk horizontal ke kanan, dimulai dari jam 00, jam 1, jam 2, jam 3, begitu seterusnya, sampai dengan jam 23. Jadi ini 24 jam. Nah, di sini kita akan mencari data-datanya di sini, di mana data-data ini memiliki dua buah variabel, yaitu variabel yang berbentuk horizontal, jam di sini, dan variabel yang berbentuk vertikal, tanggal di sini. Jadi nanti misalnya tanggal 1, jam 1 nilainya berapa, kemudian tanggal 5, jam 3 nilainya berapa, tanggal 10, jam 10 malam nilainya berapa, dan begitu seterusnya. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, di mana data-datanya memiliki dua buah variabel, baik itu variabel yang vertikal dan variabel yang horizontal, maka kita gunakan gabungan rumus indeks dan match. Nah, ini adalah teori atau cara untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, di sebelah kirinya ini merupakan tabel sumber, di mana terdiri dari kolom tanggal, kemudian waktu atau jam di sini lebih tepatnya, dan hasil. Jadi nanti kita akan memindahkan hasil di sini ke gabungan ke tabel yang sebelah kanan. Nah, saya bahas dulu untuk tabel yang sebelah kiri. Nah, di sini pada kolom tanggal 1 Agustus sampai ke bawah, ini dipecah menjadi jam. Jadi ada jam 00, kemudian jam 1, jam kedua, jam 3, dan seterusnya sampai jam 23. Jadi 1 Agustus ini memiliki waktu 24 jam. Saya geser ke bawah dulu, biar Anda lebih paham. Ini kita lihat jam 23, yaitu jam 1 Agustus 2015. Nah, demikian juga yang tanggal 2 Agustus 2015 dimulai dari jam 00, kemudian jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya ke bawah, sampai dengan jam 23. Ini, jam 23, 2 Agustus. Untuk yang 3 Agustus juga demikian, jam 00, jam 1, 2, 3, dan seterusnya ke bawah. Sehingga ini tabelnya sangat luar biasa panjang dan besar. Kenapa? Karena dalam satu hari terdiri dari 24 jam. Coba saya geser ke bawah untuk melihat data yang paling bawah. Nah, di sini pada tanggal 29 Agustus jam 23 ini sudah ada di baris 699 baris. Jadi kurang lebih hampir 700 baris data-datanya. Jadi ini sangat besar sekali. Saya kembali ke atas. Nah, untuk membaca atau mempelajari tabel seperti ini tentu akan menyulitkan kita. Sehingga agar lebih efisien, kita bisa menggunakan tabel yang semacam ini. Tabel yang ada di sebelah kanan.
jauh lebih simpel, lebih efisien, dan tentu akan mudah dibaca ataupun dipelajari. Pada tabel ini, dia terdiri dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 29. Jadi ini merupakan 1 bulan, di bulan Agustus 2015. Nah, bagaimanakah caranya untuk memindahkan kolom hasil ini supaya lebih mudah untuk dipelajari ataupun dibaca? Langsung saja kita gunakan gabungan index dan match. Caranya sama dengan index kurung buka. Nah, di dalam rumus indeks ada array. Array ini merupakan data yang kita cari nilainya, atau data yang kita cari hasilnya. Yang kita cari adalah data ini di kolom hasil. Maka kita blok saja di kolom hasil di sini. Kita blok ke bawah. Kemudian kita tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, kemudian row number di sini, ini kita ganti atau kita substitusi dengan rumus match. Kita masukkan rumusnya match, kurung buka. Nah, muncul rumus match. Lookup value ini merupakan nilai kuncinya yang kita jadikan acuan. Di sini nilai kuncinya ada 2. Seperti saya kemukakan tadi, ada 2 variabel, yaitu yang berbentuk vertikal ini, tanggal, dan yang berbentuk horizontal, berupa jam. Kita masukkan dulu yang berbentuk vertikal di sini. Kita klik 1 Agustus 2015 di sel G7. Nah, karena nanti kita akan mengcopy jawabannya yang di sini, baik itu ke bawah maupun horizontal, maka di sini selnya harus kita gunakan atau harus kita rekayasa. Kenapa? Karena ini pada kolom tanggal ini dia berada di kolom G. Artinya apa? Bahwa di sini kolom G-nya bersifat absolut atau tetap. Sedangkan tanggal-tanggalnya ini berada di baris yang semakin lama semakin ke bawah. Jadi ada 2 Agustus, 3 Agustus, 4 Agustus, dan seterusnya ini barisnya akan berubah ke bawah. Artinya barisnya bersifat relatif, berubah-ubah, sedangkan kolomnya absolut, yaitu di kolom G. Nah, karena itu, di sini kita rubah. Kita tekan F4. F4 lagi. Kemudian F4 lagi. Artinya di sini ada tanda dolar, kemudian G, artinya di sini adalah kolomnya absolut, sedangkan 7 di sini baris, dia yang relatif. Ini untuk yang lookup pertama. Lookup kedua kita gabung dengan dan, tanda baca dan. Kita klik lookup value kedua di jamnya di sini, di sel H5. Nah, pada jamnya juga demikian. Di sini barisnya adalah baris ke-5. Jam 00, 01, 02, dan seterusnya ini barisnya akan konstan di baris ke-5. Sedangkan kolomnya berubah-ubah. Jadi kolom H, ke kolom I, ke kolom J, ke kolom K, dan seterusnya. Maka sel H5 ini kita ganti. Kita jadikan F4, tekan F4 sebanyak 2 kali, sehingga di sini kolom H dia bersifat relatif. Kemudian baris ke-5 ada tanda dolar di sini, di depannya. Ini mengindikasikan bahwa baris ke-5 bersifat absolut atau tidak berubah. Titik 2, lookup array. Nah, lookup array-nya apa? Kita lihat di sini, pada lookup value yang pertama tadi adalah yang vertikal. Maka lookup array yang pertama juga sama, yang vertikal, yaitu berupa tanggal. Kita klik di sini, kita blok ke bawah, tekan F4. Kemudian untuk lookup array yang kedua, kita masukkan dan. Lookup yang kedua di sini adalah yang berbentuk horizontal, yaitu pada jam. Di sini jam, kita klik, kita blok ke bawah,
tekan F4 agar alamat selnya absolut yang berada di tabel sebelah kiri ini. Kemudian titik 2, match tipenya kita masukkan angka 0 agar hasilnya presisi. Kemudian 2 kurung tutup. Nah, setelah itu di sini kita jangan ketikkan enter. Misalnya kalau kita ketik enter seperti ini, maka hasilnya menjadi tidak valid. Saya kembalikan lagi F2. Lalu caranya bagaimana? Kita tekan tombol shift, kontrol, kemudian tekan tombol enter. Nah, akan muncul hasilnya 0,750. Anda lihat di sini pada formula barnya akan muncul tanda kurung kurawal di depan rumusnya dan di akhirnya. Kenapa? Karena tadi kita menekan tombol shift, kontrol, dan enter. Sehingga akan muncul hasilnya 0,750. Nah, ini adalah cara untuk menggunakan gabungan rumus index dan match. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang ingin mengasah kemampuan Anda dalam menggunakan rumus-rumus Excel, ingin belajar lebih banyak tentang rumus-rumus Excel, saya juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi. Untuk mengetahui kisi-kisi soalnya apa saja, siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Kembali lagi, setelah jawabannya muncul di sini, kita tinggal copy saja ke bawah ataupun ke horizontal ke kanan. Jadi terserah Anda. Di sini saya copy dulu ke sebelah kanan sampai tanggal 23. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, ini saya perkecil dulu supaya lebih terlihat. Nah, dengan demikian data-datanya sudah langsung terjawab secara otomatis hanya dengan menggunakan satu rumus, yaitu gabungan index dan match. Saya kira cukup sekian penjelasan singkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.